Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjut pembelajaran yaitu tema 2 bermain di lingkunganku, materi kelas 2, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran kedua dengan Ibu Idia Fidola di SD Negeri 37 Sungai Bange. Nah, anak-anak ibu, coba kita lihat dan kita baca di sini. Ada percakapan. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini ada percakapannya. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak, kata si Benny. Terus Kak Tiur menjawab, kamu kan belajar, nanti juga pasti bisa, Dik, kata Kak Tiur. Nah, selanjutnya di sini lanjutan percakapannya tadi. Kapan bisanya, Kak? Kata si Benny sama Kak Tiur. Kak Tiur menjawab, kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu, kata Kak Tiur. Nah, di sini Benny menjawab, baik Kak, aku akan terus berlatih, aku pasti bisa, kata si Benny. Dan Kak Tiur, iya Dik, mari kita latihan bersama, kata Kak Tiur. Nah, di sini anak-anak ibu, apakah kamu tahu apa itu simpai? Apakah anak-anak ibu tahu simpai itu apa? Dan bagaimana bentuknya? Nah, simpai itu ini, ibu ada 2 buah gambar simpai. Ada yang dari rotan dan ada yang dari plastik. Di sini biasanya anak-anak ibu menyebutnya dengan hula hoop. Dan ini cara memainkannya diletakkan di pinggang. Pasti anak-anak ibu sudah pernah kan memainkan simpai ini di rumahnya masing-masing? Ya. Nah, di sini coba kita baca dulu. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Pernahkah anak ibu bermainkannya? Ya, pernah. Pasti pernah kan? Karena permainan ini sangat disukai oleh anak-anak dan ada juga permainan ini kita laksanakan waktu di sekolah, waktu olahraga. Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyang mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran paling lama. Nah, permainan simpai ini cara mainnya kita letakkan di pinggang. Dan pinggang kita goyangkan dan simpainya akan berputar-putar. Nah, di sini ada benda yang berbentuk simpai itu, benda yang berbentuk lingkaran. Lingkaran itu seperti simpai. Jadi simpai tadi berbentuk seperti lingkaran. Di sini ada beberapa contoh benda yang berbentuk simpai itu, bentuk lingkaran. Yang pertama ada koin, ada kaset, ada jam, ada roti, ada piring, ada cincin, dah banyak lagi. Sini ada gelas dan ada donat. Nah, anak ibu tahu simpai itu berbentuk apa? Ya, berbentuk lingkaran. Nah, di sini bacalah percakapan berikut bersama teman-temanmu. Kemudian peragakan di depan kelas. Mari kita baca sama-sama. Kak Tiur dan Benny berlatih bersama-sama hingga sore. Kemudian ibu pun datang. Nah, ibu, Benny, Tiur bermainnya sudah dulu ya, kata ibu kepada Benny dan Tiur. Tapi Benny masih belum bisa, Bu, kata si kakak kepada ibu. Nah, tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Terus Tiur menjawab, iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Dan Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Terus Kak Tiur, benar kata Ibu Dik, ayo kita mandi. Dan Benny, baik Bu. Baik Bu, Kak, ayo, kata si Benny. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu di sini ada
aturan bermain itu adalah tidak boleh lupa waktu, tidak boleh curang. Nah, anak-anak ibu, siapapun harus mematuhi peraturan yang ada. Contohnya, aturan di rumah. Dan jadi anak ibu, kalau kita bermain, kita harus ingat waktu dan ingat aturan yang berlaku. Nah, coba kita lihat di sini. Aturan adalah di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Misalnya, contoh aturan di rumah ini contohnya pasti apa? Ya, misalnya contohnya setelah kita makan, apakah piring anak ibu letakkan saja di atas meja? Tidak. Kalau setelah makan, piring itu kita letakkan di dapur dan langsung kita cuci. Dan di masyarakat contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Dan kalau di sekolah, mematuhi peraturan sekolah. Contohnya, datang sekolah tepat waktu. Dan di tempat bermain, contoh aturannya tidak boleh curang dalam bermain. Yang kedua, aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Yang ketiga, aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Yang keempat, akibat jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh aturan di rumah. Yang pertama, bangun pukul 5. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Dan yang ketiga, selalu minta izin jika ingin bepergian. Yang keempat, mengerjakan PR. Nah, anak-anak ibu, setelah kita mendengarkan, membaca, dan menyimak materi yang telah ibu bacakan tadi, tentunya anak-anak ibu sudah paham dengan materi kita hari ini. Jadi, tugas hari ini yang pertama, amatilah benda-benda di sekitarmu. Carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Pasti banyak kan contohnya benda di rumah kita yang menyerupai simpai. Tadi ciri-cirinya itu simpai ini berbentuk seperti lingkaran. Jadi anak ibu pasti banyak contohnya nanti yang dapat. Tapi ibu hanya cuma minta 5 buah contoh saja. Dan yang kedua, tulislah 5 buah contoh aturan-aturan di rumah. Nah, tadi juga ada ibu contohkan beberapa aturan di rumah. Tapi aturan di rumah anak-anak ibu mungkin berbeda-beda kan? Nah, kalau seperti itu, maka nanti anak ibu tuliskan 5 buah saja aturan di rumahnya. Baiklah anak ibu, semangat pagi. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.